Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Marcelina dengan NIM C1B024004 dari ruang R002. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas PJBL untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Dr. Sri Rosita SEMM. Nah, pada penugasan ini saya akan membahas studi kasus Bank Sentral Asia atau BCA mengenai kinerja proses, penilaian kinerja, dan perencanaan pengembangan karyawan. Bank Sentral Asia atau BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang dikenal memiliki kualitas pelayanan yang baik dan sistem kerja yang modern. BCA ini menjadi contoh perusahaan jasa yang berhasil menjaga kualitas layanan melalui penerapan sistem kerja yang efektif, penilaian karyawan yang terukur, dan pengembangan SDM secara berkelanjutan. Pertama, saya akan membahas mengenai kinerja proses. Kinerja proses adalah tingkat efektivitas dan efisiensi suatu proses dalam menghasilkan layanan sesuai dengan standar mutu. Pada BCA, kinerja proses terlihat dari pelayanan yang cepat, penggunaan mobile banking dan internet banking, serta sistem antrian digital yang membantu mempercepat pelayanan nasabah. Bayangkan jika sistem pelayanan di bank ini lambat dan tidak teratur, tentu pelanggan akan merasa kecewa dan kualitas pelayanan akan menurun. Karena itu, BCA terus melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja agar pelayanan tetap efisien dan memuaskan pelanggan. Beberapa indikator yang digunakan BCA dalam mengukur kinerja proses antara lain kecepatan pelayanan, efektivitas kerja, kepuasan nasabah, dan tingkat kesalahan transaksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penilaian kinerja karyawan. Dalam sebuah perusahaan, kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kualitas karyawan. Oleh karena itu, BCA melakukan penilaian kinerja untuk mengetahui produktivitas dan kontribusi setiap karyawan terhadap perusahaan. Penilaian dilakukan berdasarkan disiplin kerja, pencapaian target, kualitas pelayanan, dan evaluasi dari atasan. Nah, melalui penilaian ini, perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang perlu diperbaiki dan diberikan reward, promosi, maupun pelatihan tambahan. Dengan sistem penilaian yang objektif dan berbasis data, kualitas pelayanan perusahaan dapat terus terjaga. Selain penilaian, pengembangan karyawan juga menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen mutu terpadu. BCA menyadari bahwa karyawan merupakan aset utama perusahaan. Karena itu, BCA menyediakan berbagai program pengembangan, training pelayanan pelanggan, pelatihan digital banking, coaching, mentoring, dan pelatihan leadership. Tujuan dari pengembangan ini adalah bentuk meningkatkan kemampuan kerja, mengurangi kesalahan, dan membentuk budaya kerja yang profesional. Semakin berkembang kemampuan karyawan, maka semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, dari studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa kinerja proses, penilaian karyawan, dan pengembangan SDM merupakan bagian yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Jika proses kerja berjalan efektif, karyawan bekerja dengan baik, dan perusahaan terus melakukan pengembangan SDM, maka kualitas layanan akan meningkat dan pelanggan pun merasa puas. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip Total Quality Management atau TQM yang menekankan Continuous Improvement dan Customer Focus. Berdasarkan studi kasus pada Bank Sentral Asia atau BCA, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam menjaga kualitas layanan dipengaruhi oleh kinerja proses yang efektif, sistem penilaian karyawan yang objektif, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Melalui pelayanan yang struktur, penggunaan teknologi, evaluasi kinerja yang jelas, dan berbagai program pelatihan karyawan, BCA di sini mampu untuk meningkatkan efisiensi kerja serta menjaga kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan Total Quality Management atau TQM, kualitas tidak hanya berasal dari sistem dan teknologi, tetapi juga dari kerjasama, kompetensi, dan pengembangan karyawan secara terus-menerus. Dengan demikian, perusahaan yang mampu menerapkan continuous improvement, customer focus, akan lebih mudah menciptakan pelayanan yang berkualitas dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.